curang dalam pertikaian, kemudian 5 mengkhianati janji, ya, membatalkan atau mengkhianati janji. Kalau yang tadi mengkhianati amanah, mengkhianati janji, ini berkhianat terhadap amanah. Nah, inilah disebut dengan nifak amali. Ini nifak ini, 5 perkara ini, kalau terdapat pada seseorang, tidak menjadikan orang tersebut keluar dari Islam, karena dia nifak amali, nifak asghar. Jadi tidak mengeluarkan dari Islam. Tapi ini merupakan ciri-ciri kemunafikan. Adapun nifak i'tiqadi, ini mengeluarkan seorang dari Islam. Ini orang munafik dalam apa sih amal-amal atau keyakinan apa sih yang ada pada nifak i'tiqadi? Keyakinan apa? Terkait dengan keyakinan. Keyakinannya apa saja? Apa saja? Ada disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa jilid 28 halaman 434, dan juga disebut oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah dalam Durar Saniyah jilid 2 halaman 72, ya. Keyakinan apa yang disebut dengan nifak i'tiqadi? Keyakinan apa saja? Yang pertama adalah di antaranya adalah mendustakan Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi. Yang ketiga adalah membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenci apa yang dibawa oleh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi, ya. Kemudian yang kelima adalah gembira jika Islam mundur, ajaran Islam mundur, gembira dia. Yang keenam, benci, tidak suka jika Islam maju, jika ajaran Islam maju. Ini kira-kira 6 perkara yang poin-poin dari nifak i'tiqadi, yang merupakan poin-poin dari nifak i'tiqadi. Dan kita lihat dari nifak i'tiqadi adalah poin yang keempat, membenci apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini membatalkan keislaman. Berarti orang yang memiliki keyakinan seperti ini, dia orang munafik. Saya ulangi, orang yang memiliki keyakinan nifak i'tiqadi, maka dia orang munafik. Artinya dia keluar dari Islam. Artinya Islamnya tidak benar. Islam hanya nampak di luar, batinnya tidak Islam. Dan ada orang-orang, ya, kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ulangi, jika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang seperti gini, ya, apalagi zaman sekarang, ya, perhatikan. Jika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang seperti ini, apalagi zaman sekarang. Nah, di zaman sekarang, kalau zaman Nabi SAW, mereka ini menyembunyikan isi hati mereka, tapi terkadang tampak terlihat dari ucapan-ucapan mereka, dari tingkah laku mereka. Bedanya zaman sekarang, kalau zaman dahulu, zaman Nabi mereka menyembunyikan, zaman sekarang mereka menampakkan. Apalagi zaman sekarang, bahkan di zaman sekarang mereka nampakkan. Mereka keluarkan isi hati mereka tersebut. Mereka keluarkan terang-terangan isi hati mereka tersebut. Yang seperti ini disebut dengan kaum zindik. Disebut dengan kaum zindik. Kaum zindik. Banyak sebagian dai liberal tidak suka dengan syariat Nabi, mereka terang-terangan. Tidak suka kalau Islam jaya, mereka terang-terangan, ya. Ya, sebagian mereka seperti itu, ya, meragukan Islam dan yang lain. Tapi ini kenapa kita bilang membenci syariat Nabi, menjadi orang keluar dari Islam? Yang pertama, poin yang paling penting, karena
orang yang membenci syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti dia ada kemunafikan dalam dirinya, yaitu nifak i'tiqadi, nifak akbar, bukan nifak asghar. Ya, kalau nifak asghar tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Ada orang suka bohong, dia bukan orang kafir. Ada seorang suka menyelisih janji, dia bukan orang kafir ya. Tapi kalau sudah dalam hatinya ada kemunafikan i'tiqadi, maka itu mengeluarkan seorang dari Islam. Sebab yang kedua, namanya syarat la ilaha illallah adalah al-mahabbah, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya dan utusan Allah, serta apa yang dibawa, serta ajarannya, serta agama Allah. Kalau bagaimana seorang Islam tapi dia benci dengan agama Allah? Bagaimana seorang Islam sementara dia benci kepada Rasulullah? Bukan orang Islam namanya. Dia syahadu alla ilaha illallah, atau kita bilang syarat syahadatain ya. Syarat syahadatain. Jadi harus cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada agama Allah. Kalau dia benci kepada ini semua, syahadatnya batal. Syahadatainnya batal ya. Yang ketiga, syaratnya orang Islam harus al-inqiyad. Al-inqiyad itu apa? Taslim. Inqiyad itu artinya tunduk, wal qabul. Itu menerima dan tunduk. Tunduk kepada syariat. Itu namanya dia raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammad nabiyya rasulah. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku, Rasul sebagai Nabi Muhammad sebagai Rasulku, dan agama Islam sebagai agamaku. Harusnya ridha ya. Adapun dia tidak menerima syariat Islam, dia benci, namanya dia tidak beriman ya. Tiga perkara ini menjadikan bahwasanya orang yang membenci syariat Islam, itu apapun yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan mereka keluar dari Islam ya. Makanya kalau tidak terima apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidak beriman, hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau adalah hakim di antara apa yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian mereka tidak menemukan dalam diri mereka ada gerundel sama sekali. Mimma qadai, dari apa yang kau putuskan, wa yusallimu taslima, ya, dan mereka pasrah dengan apa keputusanmu ya. Jadi ini tiga istilahnya orang, tiga iktibar, salah satu iktibarat, tiga landasan yang menjadikan seorang benci kepada syariat Rasulullah SAW menjadi kafir, berarti dia munafik, intinya dia munafik. Baik, Bin, lanjut. Baik, kita bicara tentang dalil akan kekafiran ya. Selain tadi tiga, kita akan bicara dalil secara khusus akan kafirnya pembenci syariat. Dalil pertama yaitu nas yang tegas yang menunjukkan akan hal tersebut, nas yang tegas. Yang kedua, dia tidak tegas tapi isyarat. Itu nas-nas yang merupakan isyarat. Dalil-dalil yang merupakan penguat akan kekafirannya. Adapun nas yang tegas menunjukkan akan ini dalam surat Muhammad, yaitu dalam Quran surat Muhammad ya, ayat 8 sampai 9 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru, perhatikan, walladzina kafaru fata'san lahum wa adalla a'malahum.
dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Ini surat Muhammad ayat 8 sampai 9. Perhatikan. Kata Allah, walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, fata'sal lahum, celaka mereka, wa adalla a'malahum, dan Allah menghilangkan amal mereka. Kenapa mereka celaka? Kenapa mereka kafir? Kata Allah, dzalika bi annahum. Hal itu dikarenakan mereka karihu, mereka benci. Dzalika bi annahum karihu. Benci ma anzalallah, membenci apa yang Allah turunkan. Fa ahbata a'malahum, maka Allah pun gugurkan amal mereka. Dan gugurnya amal itu menunjukkan mereka kafir. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau musyrik maka akan gugur seluruh amalanmu. Wa may yakfur bil imani faqad habita amalu. Siapa yang kufur kepada iman maka gugur amalannya. Allah sering mengungkapkan gugur amal menunjukkan kufuran dalam Al-Qur'an. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik maka gugur amalan mereka. Di sini saya artikan, saya terjemahkan ya secara singkat, dan orang-orang kafir maka celaka mereka dan Allah menggugurkan amalan mereka. Hal itu karena kenapa mereka kafir? Hal itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan. Yang Allah turunkan itu syariat. Ya. Maka Allah menggugurkan amal mereka. Menggugurkan amal mereka. Ini dalil sangat jelas bahwasanya membenci syariat Allah itu hukumnya adalah kafir. Amal mereka jadi gugur. Jadi Allah mengatakan mereka kafir karena mereka membenci syariat Allah, sehingga Allah gugurkan amalan mereka. Ya, jadi sangat jelas Allah mengatakan mereka kafir. Kemudian terakhir Allah mengatakan Allah menggugurkan amal mereka, menunjukkan mereka kafir. Sebabnya jelas, karena membenci. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Ini dalil yang sangat tegas yang menunjukkan bahwasanya orang kafir gara-gara mereka benci dengan apa yang Allah turunkan. Dalam ayat yang lain, surat Muhammad ayat 28, ya. Demikian juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallahu wa karihu ridwanah fa ahbata a'malahum." Yang demikian tersebut karena mereka mengikuti ma askhatallah, mereka mengikuti apa yang buat Allah murka. Wa karihu ridwana, dan mereka membenci apa yang mendatangkan keridhaan Allah, itu membenci syariat Allah, membenci amal saleh. Dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallah, mereka mengikuti apa yang buat Allah murka. Wa karihu, dan mereka benci ridwan, benci perkara-perkara yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, fa ahbata a'malahum, maka Allah pun gugurkan amal mereka. Ini dalil nas yang sangat tegas bahwasanya membenci syariat Allah adalah kekufuran. Dan sudah kita jelaskan tadi, karena orang ini orang munafik. Yang benci dengan syariat Allah itu orang munafik i'tiqadi. Mau dia ngaku enggak ngaku, dia masih munafik. Kemudian ayat yang lain, nas-nas yang merupakan penguat tentang kekafiran orang seperti ini, bahwasanya di antaranya membenci syariat Allah adalah ciri orang-orang kafir. Yang kedua, membenci syariat Allah adalah ciri orang-orang munafik. Ini dalil tidak begitu tegas dalam pengkafiran, tapi menguatkan. Seperti Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Mu'minun, bal ja'ahum bil haqqi wa aktsaruhum lil haqqi karihun, ya. Tentang orang-orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, bal ja'ahum bil haqqi wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Kata Allah, sungguhnya Nabi telah mendatangkan kebenaran pada mereka, wa aktsaruhum, dan kebanyakan mereka benci terhadap kebenaran.
wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardi, dalam surat Al-Mu'minun, ya. Kemudian juga di antaranya juga ciri orang-orang di dalam surat Al-Mu'minun. Saya lupa ayat berapa. Baik, yang berikutnya, membenci syariat Allah juga merupakan ciri-ciri orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala ya'tuna salata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun. Ciri orang munafik. Wala ya'tuna salata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun. Jadi orang munafik ini surat Taubah ayat 54. Kata Allah, mereka ini orang munafik, mereka kalau sholat, mereka sholat tapi mereka malas. Kemudian mereka berinfak, jangan kira orang munafik itu mereka berinfak, tapi mereka benci dengan infak tersebut. Karena mereka harus berinfak, mereka enggak suka berinfak, mereka benci dengan syariat infak, tapi karena supaya enggak ketahuan mereka berinfak. Demikian juga dalam ayat yang lain kata Allah, farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu an yujahidu fi sabilillah. Ya. Wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ya, dalam surat, demikian juga dalam surat At-Taubah ayat 81. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak ikut perang, yang tidak ditinggalkan dalam perang Tabuk, farihal mukhallafuna, mereka senang tidak ikut serta perang dalam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka senang. Ya. Wa karihu an yujahidu, mereka benci, wa karihu an yujahidu, mereka benci berjihad bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka benci berjihad, ya. Intinya itu ciri-ciri orang-orang munafik. Tapi dalil yang sangat tegas menunjukkan orang yang benci syariat Allah kafir adalah ini, surat Muhammad ayat 8 sampai ayat 9. Baik, ikhwan dan akhwat yang hadirin kita lanjutkan contoh-contoh benci kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Benci kepada syariat Allah, ya. Benci terhadap apa yang dibawa oleh Rasul. Mungkin benci kepada Rasul lebih parah lagi, sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam Al-Qur'an tadi, wa karihu dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Dalam ayat tadi, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Sini ma anzalallah, ma al-mausulah. Ma al-mausulah memberikan faedah umum. Jadi kebencian di sini umum, mencakup syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bahasa kita, syariat sini bersifat umum. Syariat yang dibenci adalah umum. Perhatikan. Baik, ya. Misalnya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi'il Nabi, enggak suka dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau akwal Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan atau sabda-sabda Nabi, enggak suka dengan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak suka, benci. Apa Rasulullah kok, Nabi kok ngomong kayak gini, misalnya perkataan menunjukkan dia enggak suka dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terkait dengan masalah akidah, ya, akidah Islam dia enggak suka. Termasuk dalam masalah fikih Islam dia enggak suka. Fikih apapun dia enggak suka. Fikih Islam berkaitan dengan masalah usul maupun furu'. Intinya ini mencakup apapun. Perbuatan Nabi dia enggak suka, perkataan dia enggak suka, akidah Islam dia enggak suka, fikih Islam dia enggak suka, dia tidak suka. Ini membuat seorang berarti benci kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Contoh, sebutkan contoh-contoh yang ada, misalnya contoh-contoh. Ini kebanyakan contoh-contoh kebanyakan diserukan oleh
oleh kaum zindik, liberalis, pluralis, kemudian di antara juga sekularis, ya. Sekular di antaranya, ya. Misalnya oleh mereka. Apa saja contoh-contohnya? Misalnya menentang hukum waris. Enggak suka hukum waris. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mengatakan lidzakari mithlu hadzil unthayain. Yaitu lelaki dua bagian wanita. Dia enggak setuju, ya. Padahal ini hukum Allah Subhanahu wa taala, dia enggak setuju. Ya. Enggak ada, enggak setuju. Contoh ini banyak kaitan dengan masalah warisan. Dia sudah tahu hukumnya, dia tidak terima. Dia tidak boleh, dia benci dengan syariat, ya. Dia benci dengan syariat. Apa syariat seperti dia enggak suka. Contoh contoh misalnya membenci misalnya jilbab, syariat jilbab atau niqab misalnya. Dia sudah tahu bahwasanya syariat Islam adalah dianjurkan pakai niqab. Beda kalau dia tidak tahu. Ini dia sudah tahu tapi dia benci. Dia enggak suka. Apa ini kata dia? Apa susah? Ini enggak adil lah, perempuan enggak adil, masa perempuan lihat kita enggak bisa lihat perempuan. Dia enggak suka. Ini syariat apa seperti ini? Membuat kita orang tidak bisa bebas. Dia enggak suka pokoknya. Dia enggak suka syariat jilbab. Dengan pemikirannya tentunya, ya. Dia benci lihat orang jilbab, dia enggak suka lihat. Kemudian contohnya benci terhadap praktek hudud. Hudud itu seperti apa? Seperti zina didera, kalau sudah menikah dirajam. Dia enggak suka. Kemudian pencuri dipotong tangan. Kemudian yang membunuh kisos, membunuh di kisos. Dia enggak suka. Dia bukan hanya enggak suka, dia memerangi, bahkan bukan hanya sekedar memerangi. Anti hukum hudud. Apa itu? Itu enggak bisa, enggak relevan. Pokoknya ada berbagai macam dalil. Dia enggak relevan. Seakan-akan Allah hanya turunkan Al-Qur'an hanya untuk orang Arab Badui. Enggak relevan sekarang. Dia benci, dia enggak suka. Dia enggak suka dengan syariat. Baca Al-Qur'an ada walakum fil qisasi hayatun. Pada praktek kisas ada kehidupan. Dia enggak suka dengan hanya apa seperti ini. Dia enggak suka. Contoh lagi misalnya benci terhadap akidah al-wala wal bara. Dia enggak suka bahwasanya tauhid harus berlepas diri dari kesyirikan. Ini akidah misalnya, dia enggak suka. Apa ini? Dia enggak suka. Sudah, kita bebaslah, orang-orang mau syirik mau apa terserah. Jangan kita bilang kita disuruh benci dengan syirik. Saya enggak suka. Dia enggak suka. Dia tahu meskipun Muhammad bawa akidah, dia enggak suka. Dia enggak suka dengan akidah seperti ini. Dia tahu, kita bilang orang jahil ya. Ini orang ngerti. Tapi dia tetap ngeyel, dia tidak apa namanya? Tidak suka dengan hal tersebut ya. Contoh lagi misalnya memerangi syariat poligami misalnya. Memerangi syariat poligami, apa itu syariat tidak adil, di macam-macam lah dengan berbagai macam ucapan kebenciannya ya. Ini semua adalah inilah anulah ya. Dia tidak suka. Ya. Contoh lagi misalnya bisa saja ya, misalnya tidak suka dengan syariat zakat atau haji misalnya, enggak suka dia. Harta dia dipotong, dia enggak mau. Dia enggak suka ya. Dia enggak suka dengan
syarat ini ya. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ini orang-orang jahil atau sok pintar yang mereka benci syariat ini ya. Padahal ya padahal syariat Islam adalah syariat yang paling sempurna. Adalah syariat yang paling sempurna. Yang paling sempurna ya, yang sudah pernah diterapkan pada zaman-zaman dahulu, mendatangkan keadilan, mendatangkan ketentraman ya, dan macam-macam ya. Bahwasanya tapi karena kebodohan, karena kejahilan, karena sok pintar, akhirnya mereka menolak syariat yang begitu sempurna. Mereka tuduh syariat yang tidak adil lah, syariat yang zalim lah. Mereka benci dengan syariat Islam ya. Padahal mereka tahu itu adalah syariat Islam. Mereka tahu itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan mereka munafik, nifaq i'tiqadi, bahwasanya hati mereka benci dengan syariat. Ini diungkapkan oleh sebagian mereka berusaha bersembunyi tapi terlepas dari lisan-lisan mereka ya. Tapi antara mereka misalnya kurang ajar, ada yang mengatakan saya pernah baca itu ketika mereka membela syariat atau menolak syariat diharamkannya homoseksual. Mereka mengatakan ini urusan kemaluan, ngapain Tuhan ikut campur dengan urusan seperti ini, subhanallah ya. Ya, ngapain Tuhan ikut campur urusan kemaluan. Jadi ejekan luar biasa dan benci kalau bilang homoseksual haram itu dia benci dengan syariat tersebut. Ini semua ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika muncul benar-benar karena kebencian kepada syariat, maka orang-orang ini divonis keluar dari Islam ya. Baik, Win. Terakhir peringatan ya. Ada peringatan pertama, peringatan pertama, kebencian terhadap syariat berbeda dengan tidak suka atau berat dalam melakukan syariat, dalam melaksanakan syariat. Ini harus dibedakan. Kalau yang ini kafir, kalau kebenci terhadap syariat, benci terhadap zat syariat, ini kafir. Tapi kalau benci atau berat dalam melaksanakan syariat, maka ini tentu tidak, ini kurang iman ya. Tapi tidak kafir. Ya. Dan terkadang ujian dia harus melawan itu semua ya. Saya contohkan contoh. Seorang pergi ke masjid berat, kayaknya malas, harus ke masjid, tapi dia tahu itu syariat itu bagus, cuma dia tidak bisa melaksanakannya. Contoh itu banyak ya. Contoh misalnya Allah sebutkan pertama, tidak suka perang. Tidak suka perang karena berat. Bukan tidak suka syariatnya. Bukan benci terhadap syariatnya. Ya. Tapi dia melawan diri, namun dia melawan dirinya tetap ikut perang. Artinya dia melaksanakan perang dengan penuh, ya tetap berusaha melawan hawa nafsunya, dia ingin tetap perang. Tapi dia tidak benci syariat perang. Cuma dia tidak mau perang karena menurut dia berat. Allah berfirman subhanahu dalam Al-Qur'an ya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kata Allah, diwajibkan sekalian berperang padahal perang itu tidak disukai oleh kalian. Perang itu tidak suka oleh kalian ya. Jadi Allah menyatakan sebagian sahabat berat melaksanakan perang, tapi bukan berarti mereka benci dengan syariat perang, tidak.
tapi mereka berat. Jadi ini bukan ini yang menunjukkan kafir. Yang tidak suka, yang kafir itu kalau tidak suka apa nih syariat jihad apa ini itu baru kemudian keluar dari Islam. Adapun kalau berat melakukannya, maka ini tidak, ini berbeda. Bahkan para sahabat, sebagian sahabat tidak ingin perang dalam perang Badar ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal, "Kama akhraja rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syaukati takunu lakum." Kata Allah, sebagaimana Allah keluarkan engkau dari rumahmu dengan kebenaran, wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun, dan sekelompok dari kaum mukminin benci, tidak mau perang. Mereka tidak mau perang Badar. Kenapa? Karena musuh banyak, 1.000 orang. Bahkan Allah mengatakan, wa tawadduna anna ghayra dhati syaukati takunu lakum. Jadi ketika perang Badar, Rasulullah SAW rencananya kan menangkap Abu Sufyan. Abu Sufyan bawa harta yang sangat banyak dan pengawalnya cuma 40 orang. Ternyata Abu Sufyan kabur dan dia kirim surat atau kirim berita kepada Abu Jahal. Abu Jahal kemudian datang dengan bawa 1.000 pasukan. Jadi ada dua pilihan. Melawan Abu Sufyan dengan 40 pengawalnya atau Abu Jahal dengan persenjataan lengkap dengan 1.000 pasukannya. Kaum mukminin maunya Abu Jahal. Wa tawadduna anna ghayra dzati syaukati takunu lakum. Kalian berharap, kalian ingin yang kalian hadapi adalah Abu Sufyan yang hanya 40 pengawal. Dan kalian tidak ingin melawan Abu Jahal yang 1.000 pasukannya. Wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Kata Allah, sungguh sebagian kaum mukminin benci untuk bertemu dengan Abu Jahal. Artinya tidak ingin perang. Tapi apakah itu kemudian membatalkan iman? Tidak, karena bukan benci syariat perang, tapi mereka namanya manusia, pinginnya kalau musuh lebih mudah lebih enak ya. Ini adalah tidak jadi masalah ya. Kata Allah, wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Ini contoh. Contoh yang kedua, misalnya wanita tidak mau dipoligami. Lihat, kalau dia benci dengan syariat tadud, apa syariat apa? Islam syariat enggak benar. Nah, jadi dia keluar dari Islam seperti itu. Dia tahu ini syariat dari Nabi. Dia bilang ini tidak benar, di syariat zalim, syariat enggak benar. Apa Tuhan kok kasih syariat? Ini namanya benci terhadap syariat Islam. Ini keluar dari Islam karena dia munafik. Artinya dia tidak terima dengan syariat Allah. Tapi beda, saya enggak suka dipoligami, saya enggak kuat hati saya, itu lain cerita. Itu lain cerita. Itu contoh, maksudnya benci tersebut bukan benci yang mengeluarkan seorang dari Islam. Contoh misalnya dalam hadis berwudu dalam kondisi air dingin, dalam kondisi musim dingin. Musim dingin atau musim panas? Dingin atau panas? Dalam hadis Rasulullah SAW, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian perkara yang Allah akan menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat? Rasul mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Apakah itu? Kata Rasulullah SAW, asbighul wudu' alal makarih. Kata Rasulullah SAW, asbighul wudu' alal makarih. Ya, atau isbaghul wudu' alal makarih. Kata Nabi SAW, sempurnakan wudu meskipun dalam kondisi yang dibenci. Kata para ulama, maksudnya musim dingin kita, tapi Rasulullah tetap menganjurkan berwudu meskipun 3 kali, disempurnakan. Air sangat dingin. Kalau di Indonesia kita enggak begitu ngerasa, tapi kalau kita misalnya di Madinah ada musim dingin banget. Kalau musim panas banget. Tapi Rasulullah SAW tetap menyuruh agar kita wudu dengan sempurna. Itu di antara amalan yang kita mungkin tidak suka melakukannya, tapi kita tidak membenci syariatnya. Itu beda. Jadi benci itu namanya benci tabiat ya. Ini semua maksudnya adalah tidak suka, kalau kita simpulkan adalah tidak suka kesulitan akibat melaksanakan ibadah. Ini bukan, ini namanya al-karahah tabi'iyah ya. Al-karahah tabi'iyah. Itu kebencian yang yang tabiat. Ya, namanya enggak suruh subuh bangun berat ya, pengennya tidur ya. Berwudu kalau musim panas ya pengennya sedikit saja, tapi Rasulullah anjurkan untuk wanita tidak suka dipoligami, tabiat wajar. Siapa wanita suka dipoligami ya? Ada yang suka.
Bahkan sebagian orang mencarikan wanita mencarikan bagi suaminya istri. Ini terjadi, sebagian kawan saya ada yang istrinya mencarikan istri kedua bagi suaminya. Lama-lama cemburu juga. Biasa manusia. Mau berharap tidak cemburu, istri Nabi SAW aja yang imannya luar biasa cemburu, Sarah saja istri Nabi Ibrahim cemburu. Jadi tabiat wanita tidak suka dipoligami. Bukan berarti kemudian mereka membenci syariat, tidak ada kelaziman. Tidak ada kelaziman. Ini peringatan pertama. Peringatan yang kedua, hal-hal yang tidak melazimkan, ya. Misalnya pelaku dosa besar, ya, hal-hal yang tidak lazim. Misalnya pelaku dosa besar bukan berarti benci kepada syariat. Tidak mesti benci kepada syariat. Contoh, orang yang melakukan riba bukan berarti dia benci terhadap pengharaman riba, bukan. Orang yang suka berzina bukan berarti dia benci terhadap pengharaman zina, bukan. Syariat mengharamkan zina. Syariat mengharamkan riba, bukan berarti dia tidak benci terhadap pengharaman riba. Dia tidak benci, tapi dia tidak bisa menguasai hawa nafsunya. Ya. Bahkan ada sebagian sahabat namanya Abdullah dan yulaqab bil himar, ya, selalu didatangkan kepada Nabi dicambuk karena dia suka minum khamar. Sehingga ada yang mengatakan laknatullah alaik, Allah melaknat engkau. Maka Rasulullah tegur, la tal'anuh, jangan kalian melaknatnya, fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Ini orang cinta kepada Rasulnya. Dia cinta kepada syariat Allah, namun dia tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Artinya orang melakukan dosa besar bukan berarti dia benci kepada syariat pengharaman, bukan berarti dia benci kepada syariat pengharaman, enggak. Tidak ada kelaziman. Jangan seperti orang khawarij yang kemudian mengkafirkan dengan kelaziman. Ini bahaya. Ya, seperti pernah terjadi, misalnya orang melakukan riba. Orang ini riba melulu, ini berarti dia menghalalkan riba. Ini kelaziman. Betapa banyak orang melakukan riba tidak menghalalkan riba. Betapa banyak orang melakukan riba tidak membenci syariat pengharam riba, cuma dia tidak bisa. Hawa nafsu menguasainya. Hawa nafsu menguasainya, ya. Seperti itu, ya. Ada orang saya pernah ditanya oleh seorang, dia pegiat pelaku homoseksual. Dia benci tapi dia tidak bisa menguasai hawa nafsunya. Dia homoseksual. Ingin lepas tapi dia belum mampu. Bukan berarti dia menghalalkan homoseksual atau benci terhadap pengharaman homoseksual, maka tidak ada kelaziman. Yang pertama, ya. Demikian juga misalnya ada orang contoh lagi, misalnya dua, tidak suka ditegur. Bukan berarti dia benci syariat amar ma'ruf nahi munkar, bukan berarti dia benci syariat amar ma'ruf. Syariat nahi munkar tidak lazim, ya. Bukankah Nabi SAW telah bercerita tentang kisah dua orang dari Bani Israel, yang satu rajin ibadah, yang satu malas ibadah. Yang rajin ibadah suka negur, ketika ketemu temannya dia mengatakan, ya hadza aqsir, wahai fulan berhentilah. Ketemu lagi maksiat lagi, ya hadza aqsir, berhentilah. Sampai akhirnya dia jengkel, yang ditegur jengkel, dia mengatakan, da'ni wa rabbi, tinggalkan aku dengan Tuhanku. Ngapain kau tegur-tegur saya terus? Abu ista alayya raqiba, apakah kau diutus oleh Allah untuk menguasiku? Maksudnya sudah ada malaikat, ngapain kau sibuk urusan aku? Ini salah. Namanya sama orang beriman harus saling menegur. Tapi dia mungkin jengkel, dia tidak ingin ditegur. Kejengkelan dia tidak ingin ditegur, bukan berarti dia membenci syariat nahi munkar, enggak. Buktinya Allah kemudian mematikan mereka berdua karena satunya mengatakan lan yaghfirullahu lak, wallahi lan yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan maafkan engkau. Maka Allah matikan keduanya, Allah maafkan dia, dan Allah mengatakan kamu berani bersumpah mengatakan saya tidak maafkan dia, kau masuk neraka, ya. Jadi tidak lazim. Jadi kemudian juga sebaliknya yang ketiga, orang yang melaksanakan syariat, ya, bisa jadi benci terhadap syariat. Sebagian orang, maksudnya sebagian orang benci terhadap syariat. Kita dapati sebagian orang, ya mungkin dia sholat tapi dia nggak suka sholat, cuma sholat seperti orang munafik. Seperti orang munafik, dia menjalankan syariat bukan berarti dia sayang, bukan berarti dia cinta sama syariat. Saya ulangi, orang yang melaksanakan syariat bukan berarti cinta kepada syariat. Seperti orang munafik. Orang munafik melaksanakan sebagian syariat namun dia benci terhadap syariat tersebut.
Ini intinya peringatan yang saya sampaikan demikian, artinya tidak juga kita mudah mengkafirkan orang karena ada aturan-aturan ya. Bukan berarti ada wanita kemudian tidak suka dipoligami, oh kamu kafir, benci terhadap syariat poligami, enggak. Ya mungkin tidak mau dipoligami bukan berarti dia benci terhadap syariat tersebut. Wallahu alam bisawab. Ini para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas kajiannya. Seperti biasa, kalau kajian Ustaz Firanda pasti banyak sekali pertanyaan yang masuk. Tapi kita mulai dari raise hand dulu ya Ustaz ya. Ya, silakan. Boleh? Ya, kita. Silakan Abu Muaz, tolong ini kan panitia dibuka suaranya Abu Muaz. Jadi tadi sudah katakan raise hand. Monggo. Silakan. Terkait dengan tadi beberapa pertanyaan yang cukup saya jumpai gitu di kehidupan sekitar anak itu, bahwa kadang ada orang yang memberikan fatwa tanpa dia punya ilmunya, sehingga dia kadang menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau sebaliknya gitu. Itu juga apakah dia keluar dari keislaman. Kemudian ada juga seseorang dia sebetulnya bukan benci pada Nabi, melakukan sesuatu, misalnya Nabi suka membantu istrinya gitu, sehingga kondisinya dia sangat berat untuk membantu istrinya, tapi istrinya memaksa terus, akhirnya dia seolah-olah membenci gitu, bahwa sebetulnya perilaku Nabi itu mungkin kondisional, jadi beliau memang tidak punya sesuatu kegiatan sehingga bisa membantu istrinya. Itu saja mungkin Pak. Intinya ya Allah ibarik fiik. Intinya ikhwan, banyak hal sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Contoh, mungkin ada orang mengejek misalnya niqab, cadar, dia nggak tahu itu syariat Islam, dia menyangka, dia kena syubhat dari orang liberal bahwasanya itu cuma adat istiadat, hanya orang yang pindahkan adat Arab ke Nusantara. Contohnya, padahal semua buku fikih mengatakan dianjurkan bercadar, hanya mereka khilaf antara wajib atau sunnah. Orang seperti itu tidak kita kafir karena kejahilannya. Karena kejahilan artinya, tapi meskipun perbuatan tersebut kufuran, benci dengan syariat Islam, tapi karena kejahilan sehingga tidak bisa kita vonis. Dan kebanyakan orang seperti itu jahil. Beda dengan orang-orang yang mungkin berpendidikan sudah belajar agama, sudah dokter bidang agama, kemudian masih begitu. Ini parah ya, sampai contohnya mengatakan seperti membenci wala wal bara, membenci. Kita kan dalam Islam disuruh berlepas diri pada kesyirikan. Wa may yakfur bit taghuti wa yu'min billah. Siapa yang kufur kepada tagut dan iman kepada Allah. Tagut maksudnya sembahan selain Allah. Ya, kita harusnya kufur, tidak terima Nabi Isa disembah, kita enggak terima. Nabi Isa disembah kita tidak terima. Patung-patung disembah kita enggak terima, sapi disembah kita enggak terima. Tapi kemudian dia enggak suka syariat, dia bilang, "Sudahlah, kamu ngapain sudah, kita semuanya boleh kok, enggak ada masalah, bebas. Kita Islam enggak usah ngurusin mereka, mereka juga baik." Nah, ini dia benci kalau ada orang menjalankan tauhid. Ini contoh, dia sudah doktor, sudah bidang agama masih benci dengan syariat ini, baru kita bilang kita bisa vonis orang seperti ini. Ada pun orang awam kebanyakan tidak tahu. Kebanyakan mereka enggak ngerti dan kena syubhat. Adapun mengenai kasus di rumah tangga, istrinya selalu nuntut, Nabi saja begini, Nabi saja begini, Nabi saja begini. Bilang istri Nabi tidak banyak nuntut seperti kamu. Bilang istri Nabi tidak banyak nuntut seperti kamu ya. Dia tentu dia tidak membenci syariat Rasulullah SAW. Dia bilang saya beda dengan Nabi, sudahlah. Ya saya beda dengan Nabi SAW. Saya pulang kerja dari sampai capek, ya saya bisa bantu sedikit saja ya. Saya tidak sempurna ya. Nah, diskusilah sama istri ya. Itu tidak ada kaitannya dengan masalah benci sunnah Nabi, tidak ada kaitannya ya. Tapi mungkin dia bilang sama istrinya, jangan begitu, saya juga capek ya, ada waktu dan kondisi, saya akan bantu kamu sesuai dengan kemampuan saya ya. Intinya namanya rumah tangga harus saling memahami, diskusi ya. Tegur istri, bicara yang baik. Istri harus menghormati suami, suami sayang kepada istri dan memaafkan satu di antara yang lainnya. Allah alam bisawab. Terima kasih Ustaz, mudah-mudahan sudah jelas pembahasan dari Ustaz. Saya akan beralih ke chat ya Ustaz ya. Ya silakan. Sebagai pertanyaan yang saya bacakan, ini mungkin sebagian kita mengalami izin bertanya pada Ustaz. Tupu anak undang anak ke acara ultah anaknya Ustaz, dan anak sudah melihatkan walaupun berat karena si penanya ini sudah belajar sunnah kan Ustaz ya. Nah,
apakah tidak sopan jika anak chat di WA kalau anak udah ingin pergi kakak saya Islam melarang karena suku anak jauh dari tempat tinggalnya? Gimana? Pokoknya itu gimana cara menyikapi kondisi seperti ini? Kalau minta kita melihat bahwasanya kita harus menegur, tegur cara yang baik. Entah dengan di grup atau dengan japri ya. Kita japri, mungkin kalau manfaatnya lebih bagus dengan japri, kita japri. Kalau manfaatnya lebih bagus di grup ya. Tapi kita yang menimbang maslahat dan mudarat tersebut. Banyak orang tidak ngerti. Suatu hal yang terjadi berulang-ulang bagi mereka setiap saat, yang mereka menganggap suatu adalah kebenaran yang aneh jika ada orang yang menyelisihi. Anjuran saya kalau seperti itu mending dijapri, bicara baik-baik agar orang yang mengundang mungkin memahami. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih banyak Ustaz. Kembali kita akan ke yang Raisen, silakan Ahmad Haris. Untuk tolong hostnya di unmute Ahmad Haris. Apakah masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin bertanya Ustaz, Silakan. bagaimana sikap kita sebagai anak yang memilih orang tua barang kita untuk mengikuti kajian sunnah dan memaksa kita, menyuruh kita untuk berbuat perbuatan bid'ah. Bagaimana cara menolongnya Ustaz? Wa jazakallahu khairan. Pertama, Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita ketaatan dalam menjalankan sunnah, kemaksiatan dalam menjalankan bid'ah. Kita tidak perlu taat kepada orang tua jika menyuruh kita untuk melakukan bid'ah ataupun kemungkaran. Tapi kita harus ingat bahwasanya orang tua adalah orang tua kita yang telah berusaha payah yang mengurus kita, ibu kita melahirkan kita, ayah kita, yang Allah perintahkan kita untuk berbakti kepada mereka, meskipun mereka jangankan menyuruh kepada bid'ah, menyuruh kepada kesyirikan pun maksa kita harus berbakti kepada mereka. Apalagi hanyalah menyuruh kepada bid'ah yang mereka mungkin tidak paham. Maka nasihat saya, sabar, tolak dengan baik ya. Dan tingkatkan bakti kita kepada orang tua. Kalau kita punya penghasilan, berikan kepada orang tua. Tunjukkan bahwasanya orang yang sudah ngaji sunnah itu lebih berbakti kepada orang tuanya, lebih sayang kepada orang tuanya. Cuma untuk masalah begini dia tidak nurut ya. Tunjukkan ya, tidak diskusi, kalau perlu diskusi dengan diskusi yang ringan dan mendoakan kedua orang tua. Jadi maksud saya sabar, tidak perlu menentang orang tua, tidak perlu angkat suara di atas ya, di depan orang tua, tolak dengan halus dan tingkatkan bakti kepada orang tua dan jangan lupa doakan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz, mudah-mudahan jelas untuk penanya. Ini ada satu lagi yang mungkin kita juga sering alami Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana sikap kita terhadap kuburan orang tua kami yang dipasang kijing? Kijing itu mungkin yang penanda itu ya Ustaz ya, penanda kubur kali ya. Sedangkan sekarang kami sudah tahu bahwa memberi kijing itu hukumnya haram. Apakah sekarang kijing di kuburan orang tua kami harus kami hilangkan? Tapi nanti kalau dihilangkan keluarga besarnya akan marah. Jadi air. Siapa yang marah katanya? Keluarga besarnya orang tuanya. Iya. Gitu. Iya. Fattakullah masata'tum, bertakwa semampunya. Diskusi sama mereka, ya, diskusi sama mereka. Kalau mereka tidak mau ya sudahlah, mau diapain ya. Kita mau ribut sama keluarga, yang penting kita sudah jelaskan bahwasanya kami anak-anak ya. Kalau ternyata anak-anak sudah kompak semua, karena masalahnya itu hak banyak orang. Ya, yang paling utama adalah hak anak-anak. Kalau anak-anak sudah kompak semuanya, itu lebih baik, lebih mudah. Tapi kalau di antara anak 5 orang misalnya ada yang berselisih, ada yang tidak, ya itu agak repot ya. Kita menunda, saya rasa mungkin tidak maslahat kalau kita memaksakan diri karena akan timbul mudarat yang lebih besar ya. Tapi kalau anak-anak setuju, kakak adik semua setuju, ini lebih ringan untuk menghadapi paman, itu lebih mudah. Yang penting adik-adik, kakak adik kompak ya. Ya, lihat situasi dan kondisi, yang penting kita sudah jelaskan kepada mereka. Adapun masalah eksekusinya, lihat situasi dan kondisi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita akan masuk lagi ke yang Raisen Ustaz. Silakan. Boleh Ustaz? Silakan. Silakan Ufti Santi Ajarwati. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz yang ada mau tanyakan,
bolehkah kita menggunakan dengan nama Esa? Nama apa? Esa, kronologi saja. Nama apa? Nama Esa, Esa. Esa. Panggilan Esa. Ya. Nama lengkapnya siapa? Kalau nama lengkapnya Nurhaliza, hanya biasa sehari-hari itu dipanggil dengan Esa, Ustaz. Oh, Eza, Nurhaliza nama aslinya. Ya. Oh iya. Hari-harinya dipanggil dengan sebutan Esa. Oh iya. Jangan dipanggil Eza aja. Orang Indonesia suka singkat nama, tapi jangan panggil Esa kayak apa namanya, kayak Maha Esa ya. Sebaiknya dipanggil Eza, ada Z-nya. Kan Nurhaliza itu kan pakai Z, Nurhaliza pakai Z. Jadi panggilnya Eza ya. Dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Yang meragukan sebaiknya kita tinggalkan. Dipanggil namanya, dipanggil depannya Nur, ya, jangan dipanggil Esa ya. Tidak enak, khawatirnya apa namanya, ada dipahami Maha Esa atau yang lainnya ya. Panggil aja Nur atau Eza, enggak ada masalah. Inilah kebiasaan orang Indonesia, namanya panjang-panjang tapi kalau manggilnya pelit ya. Jadi itu masalahnya. Kalau di Arab nama cuma satu, tapi panggilnya lengkap. Kalau Abdurrahman panggilnya Abdurrahman. Mereka mungkin waktu kecil disingkat Duhman, Abudi, tapi kalau sudah besar mereka panggil dengan lengkap, Abdurrahman, Abdullah. Bahkan anak kecil, saya punya teman punya anak namanya Abdul Muhaimin. Panggil temannya Abdul Muhaimin, panggilnya lengkap. Kita panggilnya Min kalau kita, jadi Abdul Muhaimin lengkap ya. Jadi kita suka nama kadang 2, 3 untuk satu orang, panggilnya ujungnya cuma ceng gitu aja. Saya punya kawan sampai sekarang masih jadi kawan saya, namanya Tri Raharjo Topan Nusantara, lengkap namanya. Tri Raharjo Topan, 4 nama buat dia sini, panggilnya Pan, selesai. Ini mas saya. Jadi namanya banyak, panggilnya sedikit. Mending nama satu panggil lengkap ya. Tadi akhirnya timbul apa namanya kesalahan-kesalahan. Contoh misalnya Abdurrahman dipanggil Rahman, repot kan? Rahman. Abdul Razak dipanggilnya Rozak. Wah, Rozak sang pemberi rezeki. Kenapa Rozak ini anak ini miskin panggil Rozak ya? Ya, makanya anak saya Abdul Razak. Saya larang kalau orang panggil Rozak. Saya tidak mau disingkat. Jadi makanya kakaknya, adiknya, kakaknya semua manggilnya lengkap Abdul Razak. Enggak ada masalah karena itulah kadang menyingkat nama itu bisa menimbulkan kesalahpahaman ya. Ada orang panggil Abdul Khaliq, hamba sang pencipta. Dipanggil Khaliq, wah repot kan? Sang pencipta, repot. Seperti ini ya. Jadi seperti tadi mending dipanggil, kalaupun disingkat jadi Eza pakai Z atau Nur, alhamdulillah masih lebih baik ya. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi mungkin pertanyaan terakhir. Baik, Ustaz, ini mengenai apa poligami Ustaz. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, bagaimana kalau seorang istri tidak mau terima poligami, tapi dia juga meminta suaminya meninggalkan dan menceraikan istri lainnya? Jika tidak, maka dia mengancam suaminya akan menghancurkan rumah tangga mereka. Nah, keras banget ini. Iya. Auzubillah min dzalik. Ini tidak boleh ya. La tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha litakfi'a ma fi ina'iha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah seorang wanita meminta saudarinya diceraikan. Ya, jangan, agar dia mengambil bagian dari saudarinya tersebut. Tidak boleh seorang wanita, apakah dia istri pertama atau istri kedua, istri ketiga, istri keempat, statusnya apapun, tidak boleh dia minta kepada suaminya untuk menceraikan saudarinya. Bahkan Nabi mengatakan la tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha. Rasulullah menyebutkan ukhti, madumu itu adalah ukhtuk, yaitu saudarimu, sama muslimah ya. Coba kalau kau di posisinya, tentu tidak menyenangkan ya. Jadi ini perbuatan, ini memang saya bilang berat ya. Saya bilang ujian terberat bagi wanita di poligami ya. Lebih berat daripada miskin, lebih berat daripada diomelin, lebih berat daripada KDRT. Paling berat lah seorang wanita di poligami ya. Oleh karenanya tentu laki harus banyak bersabar ya. Tapi wanita tidak boleh kemudian dia ketika dia tidak sabar akhirnya menzalimi orang lain, tidak boleh. Dia boleh ngomel sama suami, tapi dia menyuruh suaminya berbuat kezaliman, memaksa suaminya untuk mencerai wanita lain, ya, madunya ini hukumnya haram. Rasulullah melarang secara khusus. Dan itu adalah saudari anti sendiri ya. Bagaimana kalau anti di posisinya? Hidup cuma sebentar, yang sampai kita meninggal dalam kondisi menzalimi orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja yang saya sampaikan. Kemudian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.